Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Arin. Di video kali ini saya akan menyampaikan informasi terbaru atau update surat terbaru dari Kementerian Sosial mengenai program Keluarga Harapan dan juga bantuan sosial program sembako atau BPNT. Adapun dasar suratnya yang akan kita bahas di sini atau yang akan saya sampaikan di sini yaitu berdasarkan Keputusan Menteri Sosial Republik Indonesia nomor 101/HUK/2022 tentang pelaksanaan program sembako dan program Keluarga Harapan. Nah, di sini ada banyak sekali dari isi surat tersebut ya. Namun yang perlu atau poin-poin penting mungkin yang dapat saya sampaikan di sini hanya ada beberapa, yaitu ada 4 poin yang mana hal ini sangat berkaitan dengan program Keluarga Harapan dan juga bantuan sosial program sembako atau BPNT. Nah, pada isi surat tersebut yaitu di bagian ketiga di sini disampaikan bahwa pelaksanaan program sembako dan juga program Keluarga Harapan sebagaimana dimaksud dalam diktum ke-1 dilaksanakan oleh, jadi nanti di sini ada terbagi menjadi 3 dirjen yang akan menangani bantuan sosial program Keluarga Harapan dan juga bantuan sosial program sembako atau BPNT. Di mana diantaranya yaitu Direktorat Jenderal Rehabilitasi Sosial dan yang berikutnya yaitu Direktorat Jenderal Perlindungan dan Jaminan Sosial. Serta yang ketiga yaitu Direktorat Jenderal Pemberdayaan Sosial. Jadi kalau sebelumnya mungkin ada Direktorat Jenderal Penanganan Fakir Miskin, surat yang terbaru ini itu hanya melibatkan 3 direktorat untuk menangani bantuan sosial seperti PKH dan juga BPNT ini. Nah, adapun untuk pembagiannya sendiri di sini di bagian keempat pada isi surat tersebut, keputusan Menteri Sosial tersebut, yaitu dijelaskan bahwa Direktorat Jenderal Rehabilitasi Sosial sebagaimana dimaksud dalam diktum ketiga huruf A yaitu melaksanakan program sembako dan program Keluarga Harapan kepada penerima manfaat perseorangan atau tanpa keluarga, di mana meliputi seperti lanjut usia dan juga disabilitas serta anak tidak dalam keluarga. Jadi kalau kita perhatikan yang dimaksud di dalam peraturan terbaru ini, di mana nanti ke depannya untuk Direktorat Jenderal Rehabilitasi Sosial ini akan fokus menangani seperti lansia terlantar yang tidak memiliki keluarga atau lansia tunggal dan juga disabilitas yang tunggal atau yang tidak memiliki anggota keluarga atau tidak tinggal bersama dengan keluarganya. Serta untuk anak-anak yang tidak dalam keluarga. Jadi mungkin yang dimaksud ini yaitu anak terlantar atau anak yatim piatu. Jadi nanti yang akan menangani yang seperti ini, seperti lansia terlantar atau lansia tunggal atau mungkin disabilitas terlantar atau tunggal atau tidak tinggal bersama dengan keluarganya, atau anak yatim piatu atau anak terlantar. Nanti yang akan menangani fokus ke bagian Direktorat Jenderal Rehabilitasi Sosial, di mana nanti kriteria-kriteria ini atau KPM-KPM yang dimaksud ini dia juga akan mendapatkan bantuan sosial seperti PKH maupun BPNT. Nah, selanjutnya di bagian kelima di sini juga dijelaskan bahwa bagian Direktorat Jenderal Perlindungan dan Jaminan Sosial sebagaimana dimaksud dalam diktum ketiga huruf B yaitu fungsinya melaksanakan program sembako dan program Keluarga Harapan kepada keluarga penerima manfaat meliputi kepala keluarga yang berusia di atas 40 tahun sampai dengan usia 60 tahun. Serta yang berikutnya yaitu keluarga yang di dalamnya terdapat lanjut usia dan atau disabilitas. Nah, jadi di sini kalau kita perhatikan isi dari peraturan ini ke depannya di sini untuk Direktorat Jenderal Perlindungan dan Jaminan Sosial akan menangani program Keluarga Harapan dan juga program sembako atau BPNT kepada KPM yang kepala keluarganya itu, jadi kepala keluarganya ini bisa laki-laki atau perempuan ya. Jadi kalau kepala keluarganya itu perempuan ya bisa jadi kalau misalnya sudah cerai atau mungkin suaminya sudah meninggal. Tapi kalau keluarganya masih utuh biasanya yang menjadi kepala keluarga ini yaitu suaminya. Nah, nanti di situ patokannya kita lihat
umur suaminya itu atau kepala keluarganya itu berapa. Kalau usia suaminya, contoh misalnya usia suaminya itu 40 tahun ke atas atau 41 tahun, 42 tahun ya, sedangkan istrinya muda, karena banyak nih kejadian yang seperti itu ya. Suaminya kadang usianya sudah 42 tahun tapi istrinya masih usia 20 tahunan atau 35 tahun. Nah, itu masih termasuk di dalam PKH nantinya dan juga sembako atau BPNT yang akan ditangani oleh Direktorat Jenderal Perlindungan dan Jaminan Sosial. Atau masih sama seperti sebelum-sebelumnya nih, karena yang sebelum-sebelumnya ini kan yang sedang berjalan, yang menangani PKH itu adalah Dirjen Perlindungan dan Jaminan Sosial ya. Nah, kedepannya nanti untuk KPM yang usianya di atas 40 tahun untuk kepala keluarganya ya, patokannya dari kepala keluarganya, sampai dengan usia 60 tahun, yang akan menangani nantinya itu adalah Dirjen Linjamsos atau Perlindungan dan Jaminan Sosial, entah itu PKH maupun BPNT-nya, karena selama ini kan yang ditangani Dirjen Linjamsos yaitu dari segala usia, tapi hanya PKH yang ditangani. Untuk BPNT kemarin yang menanganinya itu Dirjen PFM atau Penanganan Fakir Miskin. Dan juga yang akan ditangani oleh Dirjen Linjamsos ini seperti yang komponen atau PKH dan juga BPNT yang komponennya itu lansia berusia di atas 60 tahun. Atau yang memiliki keluarga disabilitas tapi masih tinggal bersama dengan keluarganya. Tapi beda lagi kalau misalnya lansia ini atau disabilitas ini tinggalnya sendiri atau termasuk di dalam terlantar atau lansia tunggal ya. Nanti yang menanganinya itu bukan lagi Dirjen Linjamsos, tapi yang akan menangani selanjutnya yaitu bagian Dirjen Rehabilitasi Sosial. Seperti yang sudah kita bahas tadi. Jadi nanti dirjennya akan terbagi-bagi. Nah, selanjutnya di sini di poin ke-6 yaitu Direktorat Jenderal Pemberdayaan Sosial sebagaimana dimaksud dalam diktum ketiga huruf C, yaitu melaksanakan program sembako dan juga program keluarga harapan kepada keluarga penerima manfaat dengan kepala keluarga berusia 40 tahun ke bawah. Nah, jadi ini seperti dengan wacana pemerintah atau Kemensos sekitar beberapa bulan yang lalu ya, yang sudah saya jelaskan juga lewat channel ini, bahwa wacananya ke depannya untuk KPM, PKH maupun BPNT yang berusia di bawah 40 tahun itu nanti akan dialihkan. Jadi banyak nih yang salah kaprah, katanya mau dihapus dari PKH. Jadi, sekali lagi saya tegaskan, itu kepesertaannya sebagai penerima manfaat tidak dihapus, hanya saja dialihkan. Nah, nanti dialihkan ke Dirjen atau Direktorat Jenderal Pemberdayaan Sosial, dan itu berlaku bagi KPM, PKH maupun BPNT yang usia kepala keluarganya itu di bawah 40 tahun. Jadi sekali lagi patokannya di bagian kepala keluarganya. Jadi kalau misalnya istrinya nih sebagai pengurus, dia itu usianya sudah 50 tahun contohnya. Tapi kebetulan suaminya itu umurnya masih 35 tahun. Sedangkan yang jadi pengurus PKH ataupun BPNT itu istrinya. Tapi istrinya ini usianya sudah tua atau sudah 40 tahun ke atas ya, anggap saja 45 tahun. Sedangkan suaminya masih muda. Nah, jika seperti ini karena patokannya ke kepala keluarganya, maka peserta PKH maupun BPNT yang seperti ini, yang saya maksud ini, nanti akan dialihkan ke bagian Dirjen Pemberdayaan Sosial. Jadi nanti ke depannya tidak akan mendapatkan bantuan sosial tunai lagi seperti PKH maupun BPNT, tapi yang akan didapatkan yaitu seperti pelatihan usaha atau modal pengembangan usaha bagi yang sudah punya usaha. Jadi dengan terbitnya keputusan Menteri Sosial ini, saya rasa kita semuanya, khususnya bagi penerima manfaat, jangan mulai panik lagi atau bertanya-tanya ya. Nah, di sini sekali lagi saya tegaskan bahwa kepesertaannya Bapak Ibu itu tidak dikeluarkan atau tidak dihapus selagi Bapak Ibu itu masih dinyatakan layak menerima bantuan sosial berdasarkan sosial ekonomi yang Bapak Ibu punya.
Tapi nanti itu kedepannya akan dikelompokkan sesuai dengan usianya masing-masing. Jadi nanti kedepannya akan ditangani juga sesuai dengan bidangnya masing-masing. Jadi insya Allah Bapak Ibu itu masih tetap mendapatkan bantuan sosial. Hanya saja mungkin teknisnya nanti kedepannya akan berubah lagi, tidak sama seperti sebelum-sebelumnya, atau mekanisme penyalurannya nanti juga akan berbeda tentunya ya. Karena ini sama seperti diperbarui kembali ya, atau ditata ulang untuk bagian bantuan sosialnya. Makanya nanti sudah pasti kedepannya akan berubah juga untuk mekanisme penyalurannya. Nah, adapun untuk info-info update seterusnya kedepannya nanti pasti akan selalu saya update juga di channel ini. Dan di dalam surat ini juga, di sana juga dijelaskan bahwa untuk penyaluran bantuan sosial PKH ini maupun BPNT itu kedepannya akan melalui non-tunai maupun tunai dan akan menggunakan Bank Himbara dan juga kantor pos. Jadi nanti bisa jadi kedepannya akan terbagi lagi menjadi dua cara, yaitu satunya lewat Bank Himbara dan satunya lagi bisa saja atau separuhnya bisa saja lewat kantor pos, sama seperti yang sudah berjalan sekitar 2 tahap belakangan ini ya, antara tahap 1 dan juga tahap 2 tahun 2022 ini. Nah, mengenai pertanyaan yang masuk bahwa kapan kira-kira wacana pemerintah ini akan mengelompokkan usia-usia KPM sesuai dengan usianya dan bantuan sosialnya. Jadi, menurut surat keputusan Menteri Sosial ini di sini di bagian ke-13 disampaikan bahwa keputusan Menteri ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapannya akan diperbaiki sebagaimana mestinya. Adapun mengenai surat keputusan Menteri Sosial ini yaitu ditetapkan di Jakarta pada tanggal 27 Mei 2022. Jadi ada kemungkinan besar dimulai sejak penyaluran bantuan sosial tahap 3 tahun 2022 yang akan mendatang ini, yaitu dimulai dari bulan Juli, Agustus, dan September. Karena di periode tahap 3 itu penyaluran BPNT maupun PKH yaitu berada di antara bulan Juli, Agustus, dan September. Baiklah, sudah azan maghrib. Terima kasih banyak ya yang sudah menonton video ini sampai habis. Selamat melaksanakan ibadah sholat maghrib bagi yang melaksanakannya, dan saya doakan semoga semuanya rezekinya dilancarkan, disehatkan, dan dimudahkan segala urusannya, serta sampai ketemu lagi dan saya di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.